Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat simulasi jaringan VLAN dan juga bagaimana simulasi jaringan menggunakan wireless ya. Nah, di sini kita ingin membuat atau membangun sebuah jaringan yang dimana kita simulasikan terdapat dua gedung, di mana di dua gedung itu juga terdapat masing-masing gedungnya terdapat dua lantai misalnya. Nah, di mana di setiap gedung itu memiliki beberapa divisi. Misalnya divisi keuangan, divisi admin, kemudian juga ada divisi atau jaringan publik lah. Nah, di sini saya akan menambahkan beberapa perangkat yang saya contohkan saja, atau perangkat-perangkat yang mungkin bisa sebagai contoh ya. Baik, di sini saya akan menambahkan switch ya. Switch akan saya tambahkan, misalnya ini saya buat 3 masing-masing gedungnya, misalnya. Ini kalau cepat kita blok, kita copy aja, paste. Kita buat simulasi jaringan seperti ini. Nanti kita simulasikan misalnya yang bagian atas ini adalah untuk lantai 2-nya, bagian yang bawah ini lantai 1-nya, dan yang tengah ini adalah penghubung antara jaringan yang ada di gedung A dengan jaringan yang ada di gedung B. Kita akan tambahkan jaringannya. Misal saya akan tambahkan berapa komputer, misalnya ini ada 3 ini, kemudian ada 3 di atas. Kemudian nanti kita juga akan tambahkan laptop ya, agar bisa terhubung ke jaringan nirkabel ya. Jaringan publik itu bisa kita gunakan untuk koneksi laptop. Nah, nanti ini akan ada, kita buat 3 divisi, di mana setiap divisinya harus terhubung di masing-masing VLAN-nya. Ini kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kita menggunakan tipe koneksinya itu kabel strike. Ini pas Ethernet, yang misalnya pas Ethernet 1, ini pas Ethernet 2 di speednya. Ini semuanya harus kita hubungkan ke masing-masing speednya. Jadi sambil diikuti. Kemudian kita tambahkan laptop dulu. Laptop
ini akan kita hubungkan ke jaringan wirelessnya. Kita simulasikan satu saja. Oke. Kita tambahkan access point network device, kemudian pilih bagian wireless device. Kita akan pilih misalnya appt aja, apt juga ini juga. Nah, di masing-masing lantainya kita buat satu access point, yang mana nanti komunikasinya laptop ke laptop ini bisa saling komunikasi, kemudian komputer dan komputer ini bisa juga saling komunikasi antar VLAN-nya. Jadi kita buat 3 VLAN agar nanti kita pisahkan di masing-masing VLAN-nya itu memiliki divisi masing-masing. Nah, jangan lupa untuk menghubungkan antara access point-nya dengan switch-nya. Kemudian yang ini juga. Oke, untuk perangkat yang sama, switch dengan switch itu kita menggunakan tipe kabel cross. Oke, kalau sudah, kita akan hubungkan switch ini dengan, kita buat jaringan seperti ini. Oke, kemudian kita buat untuk membedakannya, misalnya kita berikan warna saja, misalnya hijau. Lantai atas ini kita pisahkan untuk lantai bawah. Kita beri keterangan ya, kita memudahkan. Gedung A, gedung B, misal gedung B, dan yang ini lantai 2, lantai 1. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya nih, IP address ke semua komputer ini dan juga laptopnya. Jadi kita akan buat, nah kita bisa menggunakan IP address atau networknya misalnya 192.168.40.0 prefixnya 24. Nah, dengan prefix 24 ini kita bisa hubungkan ke semua jaringan, kita pasang IP-nya ke semua komputer dan laptop ini. Baiklah, ketika kita sudah menambahkan semua komputer-komputer ini, laptopnya, access point, dan perangkat jaringan yang lain sudah dihubungkan, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di masing-masing komputer dan laptop, dan juga kita akan mengkonfigurasi jaringan VLAN-nya ya. Yang pertama, untuk mengkonfigurasi IP address di masing-masing komputer, kita bisa mengklik bagian komputer, misalnya komputer ini, kemudian kita tambahkan IP address-nya ini ya, misalnya ini 41 sudah saya tambahkan, kemudian kita tutup saja. Di sini 42, klik di komputer, kemudian masuk menu desktop dan pilih IP konfigurasi yang 40.2 nih.
Saya sudah tambahkan semua IP addressnya. Ini 41 atau saya beli label saja biar mudah mengingatnya. Nah, ini 192.168.40.1 ya. Untuk ke semua komputer ini sudah saya berikan IP semua. 42. Yang ini untuk komputer ini 43. Oke. 43 saya geser dulu. Oke, 43 ini 40 44. Oke. 40.4. Catatan dulu sini. 44. Label ini hanya agar memudahkan kita dalam mengingat IP address yang sudah kita pasang di masing-masing komputernya. Oke, ini 4. IP ini 40.7. Oke, berarti 40.7, ini 40.8, 40.9, ya. Ini 40.10, ini 11, ini 12. Oke, ini IP untuk laptop 14 sebelah kanan, ini 13 sebelah kiri. Oke, untuk konfigurasi akses pointnya saya akan jelaskan. Untuk konfigurasinya yaitu kita bisa klik di mode klik akses pointnya, kemudian di menu config ini kita pilih port 1 ya. Di port 1 ini secara defaultnya kalau kita belum konfigurasi ini default tulisannya, tetapi karena ini saya sudah konfigurasi WiFi gedung A, kemudian ini pastikan dia on. Kemudian untuk authentication-nya itu WPA2 PSK dan passwordnya kita pasang 1 sampai 8. Nah, boleh terserah kalau password mau dimasukkan apa. Sudah diingat. Kemudian encryption-nya AES. Untuk yang access point di gedung B, saya buat itu WiFi gedung B. Ya, WiFi gedung B, kemudian autentikasinya WPA2 PSK, kemudian 123456778 untuk passwordnya. Oke, untuk menghubungkan laptop ya, ini kita bisa klik misalnya di laptop. Nah, saya akan rubah kembali. Nah, secara defaultnya ini laptop tidak terhubung melalui ini. Secara defaultnya, saya hapus saja nih laptopnya. Saya akan tambahkan laptop baru saja. Nah, misal kita tambahkan laptop baru di sini, kita tambah laptopnya ya di masing-masing gedung ya. Kita anggap ini jaringan publik, yang laptop terhubung ke access point ini adalah jaringan publik. Kita harus hubungkan laptop ini ke access point ya, yang ini di gedung A, yang ini di gedung B. Cara menghubungkannya, kita klik di bagian laptop, kemudian secara defaultnya ini masih port Ethernet ya, jadi harus dihubungkan lewat koneksi kabel. Kita harus ganti dengan interface Ethernet wirelessnya. Kita matikan dulu, di sini ada tombol on off-nya, kemudian kita tahan, kita klik di bagian Ethernetnya, tahan, tarik ke sebelah kiri. Nah, sampai kosong. Kemudian kita pilih yang ini, kita tarik, letakkan di bagian Ethernet tadi. Kemudian hidupkan lagi laptopnya. Ya. Nah, kalau sudah dihidupkan, masuk ke menu desktop, PC wireless, ya. Nah,
kemudian klik menu connect, kita cari nama WiFi yang berada di gedung A tadi. WiFi gedung A, klik connect, kemudian masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih. Nah, dia sudah terhubung. Kita lihat IP-nya sudah saya tambah. IP-nya kita tambahkan dulu. Ini 140.13 tadi. Nah, oke. Sampai masnya default pasti. Kemudian satu lagi kita hubungkan juga ke jaringan WiFi di lantai 2. Kita ganti juga Ethernetnya jadi wireless. Ini hidupkan. Kemudian masuk menu desktop, kita pasang IP. Tadi IP-nya 14. Oke. Dan ini. Masnya ya. Masuk PC wireless, kita konekkan juga ke jaringan WiFi gedung B. Gedung B, klik connect. Masukkan passwordnya 128 karena minimal 8 karakter. Oke, sudah terhubung ya. Nah, kalau sudah terhubung, ini sudah saling komunikasi ya. Karena kita akan membuat jaringan VLAN, maka kita harus konfigurasi jaringan VLAN-nya. Ingat, untuk mengkonfigurasi jaringan VLAN, kita akan mengkonfigurasi dua switch ini ya, antara gedung A dengan gedung B. Switch yang menghubungkan antara gedung A dengan gedung B ini kita lihat Ethernetnya terhubung melalui Ethernet berapa. Kalau di sini di labelnya ini FA04, di gedung B juga FA04. Artinya setiap switch ini terhubung melalui fast Ethernet 04. Kita bisa cek atau bisa klik di bagian switch, misalnya yang di gedung A. Ya. Di gedung A, kemudian untuk yang kita lihat di pas 04. Kita klik yang 04. Nah, secara defaultnya ini modenya mode akses ya. Mode akses, kemudian ini harus kita ganti ke mode terang. Di mode terang ini kita pilih VLAN ID-nya. Tadi kita sudah buat VLAN keuangan, ya, admin dan public. Bagaimana cara menambahkan VLAN ID-nya? Kita masuk di VLAN database, kemudian masukkan number misalnya. Karena saya sudah menambahkan VLAN ID-nya, artinya tidak boleh lagi dengan VLAN nomor VLAN ID yang sama. Misalnya ini VLAN 10. Jadi saya masukkan VLAN ini, VLAN numbernya 10, kemudian namanya keuangan, kemudian klik add. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian begitu juga dengan admin, klik di bagian ganti dengan VLAN number 15, kemudian ganti dengan name-nya admin ya. Kemudian add. Begitu juga dengan jaringan public, ganti dengan VLAN ID-nya VLAN 20. Oke, kalau sudah semua ditambahkan, nih, kita perhatikan di masing-masing Ethernet nih. Yang menghubungkan ke access point ini adalah FA01. Nih, FA01 kita klik. FA01 ini modenya mode akses ke VLAN ID 20 karena ke jaringan public. Oke. Kemudian yang FA03 yang mengarah ke jaringan keuangan di PC keuangan. Modenya akses, kemudian FA03. Kita klik FA03. Kemudian VLAN ID-nya kita masuk ke VLAN ID 10 keuangan. Nah, sudah, karena saya sudah konfigurasi ya. Kemudian yang mengarah ke jaringan admin lantai 1 itu FA02. Ininya VLAN ID-nya ganti dengan VLAN ID 15 admin. Oke. Sudah. Begitupun juga dengan switch yang di gedung B. Harus dibuat juga database-nya. Kemudian Ethernet yang menghubungkan ke switch tadi itu Ethernet 4.
ini mode terang, kemudian masukkan semua atau di checklist semua VLAN ID yang sudah dibuat tadi. Yang perhatikan FA01 yang menghubungkan ke wirelessnya. Ini ke VLAN 20, VLAN public. Kemudian yang mengarah ke FA ke jaringan admin itu FA02. Itu kita harus ganti ke VLAN ID 15 ya. VLAN ID 15 sudah di checklist. Kemudian yang mengarah ke jaringan keuangan di gedung B itu VLAN Ethernet 01. Ethernet 03, Ethernet 03 klik, kemudian VLAN ID-nya VLAN ID 10 tadi ya, kayak keuangan. Nah, kalau sudah kita bisa uji koneksi di masing-masing VLAN. Caranya klik di PC ini, kemudian kita uji koneksi ke gedung B dengan divisi keuangan. Nah, caranya klik command prompt, kemudian kita ping IP-nya, IP ini PC8 ini tadi IP-nya 40.7. Nah, dia sudah terhubung. Kemudian ke 40.8. Nah, artinya setiap di PC ini sudah bisa saling terhubung. Kalau kita uji koneksi ke PC admin, misalnya 40.6. Nah, otomatis dia tidak akan bisa terkoneksi karena kita sudah memisahkan VLAN ID-nya. Ya. Oke. Oke, begitu cara membuat atau membangun jaringan VLAN ya. Oke, kita coba ke laptop ini. Laptop bisa nggak nge-ping misalnya. Command prompt. Nih, tadi IP laptop yang di gedung lantai gedung A itu adalah 13 ping 92.168.40.13. Oke, kita cek IP-nya dulu. 13, oke. Ini yang ini sudah terpasang IP 40.14. Dengan kita klik 40.14. Oke, kita cek lagi. Nah, terhubung karena dia berada dalam VLAN yang sama. Coba kita ping ke PC keuangan 40.1. Ya, otomatis dia tidak bisa terhubung. Ya, begitupun juga ke PC admin pastikan tidak bisa terhubung. Ya, itu request timeout. Nah, coba ke PC admin misalnya 40.4. Ya. Oke. Kita pastikan tidak bisa terhubung. Karena kita sudah memisahkan jalur masing-masing VLAN ID yang ini, VLAN ID-nya. Oke. Demikian untuk konfigurasi VLAN ya dalam jaringan. Itu semoga bisa bermanfaat, bisa dipelajari bagi teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.